Ya, puji Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya percaya semuanya kita tekan. Oke. Ya, semua kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Ya, kita sudah masuk di pertengahan bulan Juli. Sebentar lagi dan kita sudah harus mempersiapkan 17 Agustus ya Bapak Ibu ya. Seingat saya sepertinya barusan kemarin kita merayakan 17 Agustus. Ya, boleh nanti tim mempersiapkan ibadah 17 Agustus dan perlombaan-perlombaan buat jemaat ya. Oke, kita masih masuk di tema yang sama tentang kelimpahannya sebagai ganti kekurangan kita. Kelimpahan Tuhan Yesus sebagai ganti kekurangan kita. Oke, kita masuk di firman Tuhan di Yohanes 10 ayat yang ke-10, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Pencuri, aku datang supaya, oke, kata ini saya ganti dengan bun-bun ya Bapak Ibu ya, supaya tidak pelanggaran di TikTok nanti. Jadi saya yang ini saya ganti bun-bun. Kalau saya ngomong bun-bun Bapak Ibu sudah tahu ya. Oke, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Kita sering sekali terjebak di ayat ini. Ayat yang mengatakan Yesus datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih berkelimpahan. Bahkan para pengajar, pengkhotbah banyak terjebak di ayat ini. Mereka membuat standar sendiri, kesimpulan sendiri tentang kelimpahan. Mereka menyimpulkan kelimpahan yang dimaksud Yesus di sini adalah kaya raya. Kelimpahan yang dimaksud di sini adalah semua impiannya tercapai. Kelimpahan yang dimaksud di sini cita-citanya tercapai dan jabatannya jabatan yang paling tinggi. Itu yang disebut berkelimpahan. Maka jika itu yang menjadi standarnya kita, maka kita akan jatuh di dalam pencobaan. Oke? Ternyata standar yang Tuhan tetapkan tentang berkelimpahan bukan berbicara tentang harta kekayaan yang kita miliki. Kalau kita berbicara tentang Yohanes 10 ayat yang ke-10 atau tentang gembala yang baik, Bapak Ibu tidak bisa lepas dari konteks Yohanes 9. Yohanes 9 itu satu paket dengan Yohanes 10. Sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-10 harus Bapak Ibu baca Yohanes pasal yang ke-9. Jika Bapak Ibu melepaskan pembacaan Yohanes pasal yang ke-9 lalu mengartikan Yohanes pasal yang ke-10 maka kita bingung. Oke, saya akan jelaskan tanpa membaca Yohanes pasal yang ke-9. Jadi peristiwanya dimulai dari seorang buta meminta-minta sejak lahir. Lalu murid-muridnya bertanya, "Guru, menurut guru, menurut Tuhan, siapa yang berdosa? Orang tuanya atau anaknya?" Rohani banget ya, rohani banget. Kemarin istri saya sampaikan kabar, "Pah, lihat nggak peristiwa di daerah Sumatera ya? Ada kecelakaan, kepalanya lepas dari badannya." Orang-orang berkata, dosa apa itu ya? Langsung disimpulkan orang yang mengalami kejadian seperti itu orang yang paling berdosa. Orang yang paling terkutuk. Sama dengan murid-muridnya. Guru, siapa yang berdosa? Orang tuanya atau anaknya? Yesus langsung menyimpulkan. Bukan orang tuanya, bukan anaknya. Tapi Tuhan mau melakukan lewat penderitaan kesusahan itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sering sekali kejadian peristiwa Tuhan izinkan terjadi untuk menunjukkan kemuliaan.
Jadi kalau Bapak Ibu alami masalah, alami pergumulan, jangan langsung simpulkan tentang Tuhan, tentang pergumulanmu. Siapa tahu lewat persoalan pergumulanmu itu, nama Yesus dipermuliakan di sana. Amin. Lalu Yesus menyembuhkan orang buta itu. Setelah orang buta itu sembuh, melihat orang buta ini bersaksi kemana-mana. Bersaksi kemana-mana. Lalu ketika orang buta ini bersaksi kemana-mana, orang Farisi tidak mau menerimanya. Orang Farisi ini orang yang paling rohani, yang tahu firman Tuhan, yang hafal titik koma. Seperti Paulus. Jadi orang Farisi itu bukan orang yang tahu firman tanpa belajar. Orang Farisi itu harus mengikuti seleksi atau pendidikan yang ketat. Baru dikasih gelar Farisi. Gitu. Contohnya Bapak Ibu kalau sekarang di zamannya Yesus, kita belum bisa disebut orang Farisi. Orang Farisi itu gambarannya itu S2, S3, pengajar-pengajar, benar-benar sudah tahu titik koma, itu orang Farisi. Kalau kita cukup disebut murid-murid Tuhan Yesus. Karena saya bilang S2 berarti Pak Petrus itu Farisi. Saya gambarkan supaya Bapak Ibu tahu pemahaman tentang Farisi. Lalu mereka mendatangi orang buta ini lalu bertanya, siapa yang menyembuhkanmu? Yang menyembuhkan saya adalah namanya Yesus. Di mana Yesus itu? Saya tidak tahu di mana Yesus itu pergi. Tapi yang saya tahu dulu saya buta, sekarang saya melihat karena Yesus. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari setan. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya disembuhkan oleh Yesus. Lalu penasaran orang Farisi ini. Sepertinya bukan ini orang buta itu. Ini kembarannya atau mirip mungkin. Ini bukan Sanjaya, ini Lohanjaya gitu. Contohnya. Kan mirip, sulit orang membedakan. Saya pernah waktu sekolah teologi, saya tidak tahu, kami semua satu kelas tidak tahu teman dekat kami ini punya kembaran. Nah teman kami ini lagi berdoa di menara doa. Setelah beberapa bulan kemudian kembarannya datang. Kami panggil teriak-teriak, hei semuanya orang kerja, sini. Semua marah-marahkan, sini. Dia pelengak-pelengok, kok saya baru datang dimarah-marahin sih. Singkat cerita ketemulah, kamu juga enggak ngasih tahu kalau ada kembaran gitu. Persis Bapak Ibu, kalau Hanjai sama Sanjai kan masih bisa kita bedakan ya. Kalau yang teman kami ini enggak bisa dibedakan, sama sekali enggak bisa dibedakan. Hanya dibedakan kamu tahu enggak firman Tuhan ya baru. Kalau dia tahu firman Tuhan berarti satu sekolah. Gitu. Lalu orang-orang Farisi ini menanyai orang tuanya. Benarkah ini anakmu yang awalnya dari lahir buta sekarang bisa melihat? Orang tuanya menjawab, yang kami tahu dia itu memang anak kami. Dari lahir dia memang buta sampai sekarang. Soal dia menerima mujizat dan dapat melihat, kami tidak tahu. Jangan tanya kami, tanyalah anak itu. Karena anak itu sudah dewasa, dia tahu mempertanggungjawabkan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Tujuan orang tua ngomong seperti itu, takut nanti orang tuanya dikucilkan dari sinagoga. Diusir dari sinagoga. Bapak Ibu mungkin bertanya, emangnya kalau dikucilkan dari sinagoga kenapa? Sinagoga itu tempat ibadah, tempat belajar firman, tempat bisnis, tempat usaha, tempat pertukaran, tempat di mana orang-orang menerima sembako atau sosial, tempat di mana orang-orang menerima informasi, tempat di mana orang-orang menerima usaha, bisnis, semuanya di sinagoga. Jadi kalau disingkirkan dari sinagoga, dikucilkan, itu sama saja dia dimiskinkan. Tidak boleh ikut dari perkumpulan, tidak boleh ikut dari komunitas, tidak boleh ikut dalam kegiatan Israel. Dijauhkan, itu ibarat sudah seperti hidup tapi terasa tidak hidup. Jadi Bapak Ibu paham, dikucilkan dari sinagoga. Karena itu orang tuanya takut, gak mau jawab. Lalu dipanggil lagi orang buta ini.
Ketika dipanggil orang buta ini, siapa yang menyembuhkanmu? Saya sudah ngomong Tuhan Yesus loh yang menyembuhkan. Itu bukan dari Tuhan, itu bukan dari Elohim, itu dari setan. Lalu orang buta ini ngomong, adakah, pernahkah Elohim, pernahkah Bapa menjawab orang berdosa sedemikian rupa? Orang Farisi ini tidak terima. Kamu jangan mengajari kami, kamu orang yang terkutuk, kamu orang yang berdosa, kami orang yang kudus. Lalu orang Farisi inilah yang disebut pencuri. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri di sini bukan si iblis. Memang bapak segala pencuri adalah, tapi dalam konteks ini pencuri yang dimaksud adalah orang Farisi, para imam, para pemimpin palsu. Ayo kita lihat beberapa para ahli, saya menyelidiki, beberapa para ahli membahas tentang mencuri atau pencuri. Pencuri itu kan berbicara orangnya, mencuri itu berbicara tentang perbuatannya. Tentang pencuri yang dimaksud di Yohanes 10 ayat yang 10. D.A. Carson tahun 91 dikatakan, menunjuk kepada semua pemimpin palsu yang membawa umat menjauh dari Elohim. Andreas, bukan pemain gitar, ini Andreas tahun 2004, pencuri dan perampok terutama menunjuk kepada gembala-gembala palsu Israel. Yang ketiga, para peneliti atau para ahli dari DOD, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, mereka gagal membawa hidup kepada umat, sebaliknya mereka membawa penindasan. Jadi lihat Bapak Ibu, pencuri yang dimaksud di sini adalah para pemimpin-pemimpin palsu, para orang-orang Farisi. Jangan sampai spirit ini ada dalam diri kita. Spirit pencuri yang dimaksud Yesus di Yohanes 10 ayat yang ke-10. Mari kita lihat. Kita baca 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk stop. Lalu kita bahas tentang pencuri yang dimaksud di sini. Jelas ya? Bisa dibaca enggak ya? Oke. Pencuri yang dimaksud di sini. Jangan sampai ada spirit itu dalam diri kita Bapak Ibu. Datang hanya untuk mencuri, menghilangkan nyawa orang dan membinasakan. Pencuri itu iri hati. Dia iri melihat orang buta ini melihat. Dia iri melihat orang buta ini awalnya meminta-minta sekarang menjadi saksi Kristus. Iri. Sehingga diartikan di situ, ia tidak senang melihat orang lain senang atau berhasil atau bahagia. Dia bahagia melihat orang lain susah. Jadi susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itulah orang yang iri. Jadi dia iri kepada orang buta itu. Lalu dia tersinggung. Dia merasa lebih baik dari orang buta itu. Ia mudah marah dan tersinggung, menyimpan dendam dalam hatinya. Orang Farisi ini tersinggung. Lalu setelah dia tersinggung, dia langsung menghakimi. Ia suka menghakimi orang lain dan merasa dirinya paling benar. Itu bukan dari Elohim, itu dari setan. Dia langsung menghakimi, mengatakan kamu salah. Saya kalau istri memberikan pertanyaan ke saya, memberikan satu peristiwa, kejadian di medsos, Pak, menurut pandangan Papa, siapa yang salah? Langsung saya jawab, saya tidak tahu kronologisnya, jalan ceritanya seperti apa. Kalau kita langsung menghakimi atau menyimpulkan padahal kita mendapatkan informasi dari satu orang, itu namanya sudah langsung menghakimi. Kalau mau mengambil keputusan harus didudukkan dua perkara. Saya kalau konseling, saya tidak mau mendengar dari istri saja, maksudnya dari wanita saja. Saya harus, karena kalau dari seorang wanita kita dengar konseling pasti yang salah siapa? Suaminya. 100% suami.
Kalau saya konseling suami, yang salah siapa? Istri. 100% istri. Makanya sebelum kita menyimpulkan atau memberikan penghakiman, kita harus menyelidiki semua perkara. Lalu istri berkata, enggak Pak, ini yang salah, ini yang salah. Kamu baca itu hanya 2 menit kamu membaca selesai langsung menyimpulkan. Peristiwa sebelum itu terjadi, apakah kita sudah mempelajari? Belum kan. Makanya kita tidak bisa menyimpulkan perkara yang ada di medsos, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan. Pencuri yang dimaksud di situ gampang iri, tersinggung lalu menghakimi, lalu membawa perpecahan. Ia menabur pertengkaran, pemecah belah hubungan dan pemersatu. Dia langsung memecahkan hubungan antara anak dengan orang tua. Seharusnya mujizat yang diterima orang buta itu membawa damai kepada keluarga. Tapi setelah terima mujizat karena ada orang Farisi, orang tua bersama anak langsung pisah. Anak itu bukan urusanku, dia sudah dewasa. Kalau mau tanya soal anak itu tanya sendiri. Lalu langsung mengucilkan, mengusir. Ini yang dikatakan mencuri, dia mencuri damai sejahtera. Dia mencuri apa yang ada pada kita. Lihat Adam, iblis melihat ada yang sangat berharga dalam hidup Adam dan Hawa. Sehingga iblis itu berusaha untuk mencuri. Bapak Ibu, ada yang paling berharga dalam hidupmu. Ada yang sangat mahal dalam hidupmu. Karena itulah iblis berusaha mencuri itu. Orang lain berusaha mencuri itu. Tapi Bapak Ibu harus menyadari ada yang sangat berharga di dalam hidupmu. Kalau tidak akan ada yang mencurinya. Kalau orang mau mencuri, dipastikan mangsanya itu ada yang berharga, ada barang yang mahal. Tidak mungkin pencuri datang ke rumah untuk mencuri jika dia tahu tidak ada apa-apa di sana. Dia mencuri karena dia tahu ada yang berharga di sana. Kalau dikatakan mencuri datang hanya untuk mencuri, berarti ada yang sangat berharga dalam diri Bapak Ibu. Amin. Jangan biarkan itu dicuri. Setelah dicuri damai, setelah dicuri sukacita, maka kita dikucilkan, disingkirkan. Sehingga kita merasa ya udah gak usah Tuhan-Tuhanan lagi, gak usah pelayan-pelayanan lagi, kita mulai tersingkir. Kita sudah mulai tidak berada di komunitas yang sehat lagi karena merasa tersingkir, lalu diusir. Nah ini berbicara tentang pembinasaan. Oleh karena itu kita belajar dari karakter yang buruk supaya kita tidak berada di sana. Katakan amin. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus Kristus tidak ada di jemaat YHS Jakarta, baik yang ada di TikTok, baik yang ada di Zoom. Sekarang kita masuk kepada poin yang berikutnya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup. Nah oke, kita bahas tentang hidup. Yesus datang memberikan hidup. Apa yang dimaksud hidup di sana? Sementara kita sudah hidup. Yesus kan datang memberikan hidup. Sementara yang diajak ngomong ini orang hidup. Bapak Ibu bisa ngikutin ya. Kan aneh jika kita tidak mendalami perkataan Tuhan Yesus, aneh perkataan Yesus. Aku datang untuk memberikan hidup. Orang kita hidup kok. Kecuali Yesus ngomong kepada orang mati, aku datang memberikan hidup, bangkitlah, lalu bangkit. Ya betul. Ini Yesus ngomong kepada orang yang hidup, ngomong kepada saudara, ngomong kepada saya. Aku datang untuk memberikan hidup. Sementara kita punya hidup. Nah kalau saya punya uang 1 juta, ada orang yang kasih ke saya 100.000 atau 1 juta. Bagi saya itu hal yang biasa, gak ada yang spesial. Karena saya punya uang dikasih lagi, itu nambahnya nambah. Saya sudah punya ditambahin lagi. Jadi bagi saya pemberian itu tidak spesial lagi. Kecuali pemberian yang sangat berharga, yang tidak saya miliki,
lalu diberikan, maka itu akan saya ingat terus. Tidak akan saya lupakan. Jadi apa yang dimaksud dengan hidup di sana? Ayo kita belajar. Yohanes memakai dua kata berbeda untuk hidup dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yang pertama biasa disebut bios. Bios ini tentang kehidupan fisik seperti kita sekarang. Lalu yang kedua itu zoe. Zoe itu kehidupan ilahi, kehidupan Elohim. Jadi Yesus tidak memakai kata bios tentang fisik seperti ini karena memang kita sudah hidup di situ. Artinya kehidupan yang berasal dari Elohim. Menunjuk kepada kehidupan kekal yang dimulai sejak seseorang percaya kepada Kristus. Jadi Yesus berbicara tentang hidup yang kekal. Yesus sedang berbicara tentang keselamatan. Yesus tidak berbicara tentang kehidupan yang kita sekarang. Akan diteguhkan dengan ayat ini. Kita lihat hidup kekal atau zoe. Dalam Yohanes 14, Yohanes 1 ayat yang 14 dikatakan, dia di dalam dia ada hidup. Hidup yang di sana kalau kita selidiki dalam bahasa bahasa Yunani, bahasa Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, hidup di sini ditulis zoe. Zoe artinya kekal. Di dalam Yesus ada hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Hidup di situ berbicara tentang kekekalan. Lalu Yohanes 5 ayat 24. Saya baca di sini aja Bapak Ibu ya. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang mendengarkan firman-Ku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku, ia memiliki hidup kekal dan tidak masuk dalam penghukuman. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Perhatikan Bapak Ibu, orang Farisi menyimpulkan hidup kekal itu adalah orang yang kaya. Sehingga ketika orang Farisi menemukan orang buta, orang sakit, orang Farisi langsung menyimpulkan bahwa mereka itu orang yang dikutuk atau orang yang berdosa. Jadi keselamatan, standar keselamatan itu adalah dari usaha manusia. Kalau kamu kaya, kamu berarti diperkenan Tuhan. Kalau kamu sukses, berarti kamu disayang Tuhan. Kalau kamu miskin, kamu dimusuhi Tuhan. Hai orang-orang miskin, semua adalah orang-orang yang terkutuk. Kesimpulan yang disampaikan oleh orang Farisi. Karena itulah Yesus memulai kehidupan bukan dari harta. Yesus memberikan kekekalan bukan dari status pejabat, status orang kaya, status berpendidikan, status orang kaya baru, atau status orang kaya lama, atau status orang miskin lama, orang miskin baru. Tidak mulai dari status. Keselamatan dimulai dari Yesus. Katakan amin. Keselamatan dimulai dari Yesus. Aku datang untuk memberikan hidup. Lalu kita lihat. Hidup kekal yang dimaksud apa? Apakah hidup kekal yang dimaksud oleh Tuhan Yesus hidup kekal nanti setelah kita mati? Nah, ini salah lagi. Orang beranggapan bahwa hidup kekal keselamatan itu nanti. Kalau sekarang belum. Lihat. Hidup kekal, nah ini orang-orang yang hidup kekal ini. Ini. Walaupun yang ada tulisan Portugal kalah, tetap hidup kekal. Apalagi yang di samping ini, Arab Saudi nih, kalah ini. Walaupun kalah ya tinggal ini. Nah, kan gak enak gembalanya kalah duluan toh. Ya, ini yang Brazil kalah juga. Saya ngomong ke istri saya, gantilah bajumu, sudah 10 tahun lebih itu loh. Ini baju bola dari Blitar ini sebelum masuk ke Jakarta.
Jangan seperti Tuhan Yesus setia sampai akhir. Kalau soal pakaian boleh diganti. Lihat, hidup kekal yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, ini bukan hanya hidup setelah mati, hidup kekal dimulai sekarang. Lihat Yohanes 5 ayat yang ke-24. Ia mempunyai hidup yang kekal. Tadi sudah saya baca ya. Saya baca lagi Yohanes 5 ayat berapa Bapak Ibu? Ayat yang ke-24 saya bacakan. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang mendengarkan firmanku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku, ia memiliki hidup kekal. Sekarang siapa yang mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang mendengarkan firman Tuhan? Berarti saudara sudah berada dalam hidup yang kekal. Dan teks ini kata kerja di sini berbentuk present tense. Present tense itu peristiwa yang sedang terjadi atau peristiwa yang terulang-ulang atau menjadi habit. Itu sudah terus-terus terjadi. Jadi kekekalan yang dimaksud Yesus, hidup kekal yang dimaksud Yesus bukan nanti setelah kita mati. Hidup kekal yang dimaksud Yesus adalah orang percaya telah memiliki hidup kekal sekarang. Inilah yang mau Tuhan Yesus berikan. Hidup seperti inilah hidup yang tidak ada di agama lain. Agama lain menunggu mereka mati, baru dihakimi. Masuk neraka dulu semua. Agama lain. Tapi di dalam Yesus, Paulus berkata, jika aku mati, mati adalah keuntungan. Kenapa untung? Karena tidak akan alami kematian. Mati untung. Bapak Ibu, kita sekarang ini posisinya sudah hidup kekal. Hidup kekal kok bisa mati, Pak? Kekekalan itu berbicara tentang roh kita sudah dilahirkan baru. Karena tidak ada lagi kelahiran baru, tidak ada. Di dalam Yesus semuanya sudah lahir baru, katakan amin. Kita semua sudah lahir baru, Bapak Ibu pegang itu mahal. Jadi tidak ada lagi kelahiran baru. Ada orang yang berkata, Pak, aku sekarang masuk ke YS, boleh nggak dibaptis? Oh boleh. Tapi kemarin saya dari gereja lama saya sudah dibaptis. Nah terus tujuannya dibaptis supaya saya lahir baru. Nah kemarin baru lahir baru, belum Pak. Nah berarti ibu sudah berapa kali dibaptis? 4 kali Pak. Lalu pergi ke Yerusalem. Pergi ke Sungai Yordan. Ini benar-benar lahir baru. Dibaptis di tempat di mana Yesus dibaptis. Yang ketawa-ketawa yang lama itu tahu orangnya siapa itu. Jadi baptisan bukan lahir baru. Enggak ada hubungannya baptisan dengan lahir baru, tidak. Lahir baru itu ketika seseorang menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, katakan amin. Disitulah lahir baru atau hidup kekal itu sudah diberikan. Setelah saudara dan saya sekarang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka rohmu itu sudah lahir. Kekekalan itu sudah kita miliki. Memang masih bercampur dengan tubuh yang fana ini loh. Itu yang membuat kita menderita, tubuh yang fana ini. Roh kita pingin kita berdoa. Tubuh kita pingin kita tidur. Roh kita pingin kita baca firman. Tubuh kita pingin menonton drakor. Tubuh kita pingin tubuh kita pingin berdoa. Ini besok pagi saya pergumulan. Apakah ada 2 pagi mujizat atau nonton bola? Ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya sampai dorong-dorong teman Pak Erwin. Pak Erwin di mana kita nobar ini Pak Erwin? Besok pester saya rapat. Ditunda dulu Pak Erwin. Ini apalah ini. Itu tubuh Bapak Ibu. Dicobai dengan tubuh kita sendiri. Makanya roh itu harus lebih dominan supaya tubuh ini ngikut. Kalau tubuh kita percantik, kita dandani, ada jerawat sedikit, jerawat. Aduh lihat di medsos apa ya merek mata yang mahal ya.
Tapi kalau roh kita, perendungan firman, pembacaan firman sudah 1 bulan enggak laporan. Enggak merasa terusik, enggak merasa terganggu. Ya itulah, kita ini masih diganggu oleh fisik ini. Karena itulah Paulus berkata, jika aku mati, itu keuntungan. Tidak diganggu tubuh ini loh. Tubuh ini loh yang membuat kita gampang tersinggung. Kalau nanti sudah mati, kita enggak ada tersinggung-tersinggungan. Tidak ada sakit hati. Yang membuat sakit hati karena kita masih tinggal di dalam tubuh ini. Kalau kita sudah tinggal di dalam tubuh ini, percayalah, skincare enggak laku. Alat-alat kecantikan sudah enggak laku. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tentang hidup kekal adalah kehidupan sekarang yang sudah Bapak Ibu terima. Siapa yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau sudah berarti sudah ada hidup kekal. Kita datang ke gereja bukan untuk mencari kehidupan kekal. Kita datang pelayanan bukan mencari keselamatan, salah. Itu ajaran agama, jangan dibawa ke gereja. Kita datang berkumpul di sini, ini perkumpulan orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang sudah menerima hidup kekal. Makanya pujian kita, pujian yang kekal kepada Tuhan yang kekal. Dan pujian penyembahan yang kekal ini akan berlanjut nanti di kekekalan. Karena kebiasaan ini adalah kebiasaan yang kekal. Jadi jangan menunggu nanti. Sekarang kita sudah hidup, gaya hidup kita harus menjadi gaya hidup yang sudah diselamatkan. Amin. Yang terakhir, 1 ayat saja cukup lama Bapak Ibu. Sama-sama kita baca, itu aja kita ulang-ulang bacanya kan. Tapi poinnya beda, 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan lebih. Disinilah kesalahan fatal orang Kristen kebanyakan. Kita memasang standar hidup berkelimpahan itu seperti apa. Ternyata setelah Yesus memberikan kekekalan atau keselamatan, Yesus tidak berhenti kepada keselamatan. Yesus mau memberikan hidup yang selamat, yang penuh dengan kelimpahan. Katakan amin. Jadi Yesus tidak hanya berurusan tentang keselamatan, tidak. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, Yesus tidak berbicara kepada Adam dan Hawa, yang penting hubungan kita baik-baik ya Adam dan Hawa. Tidak. Yesus memberikan semua. Lalu apa yang dimaksud dengan kelimpahan yang di sini? Ayo kita simpulkan, artikan menurut firman Tuhan. Supaya kelimpahan yang dimaksud di sini bukan menurut pandangan kita atau standar kita. Jika kita salah memasang standar, maka kita akan jatuh di dalam pencobaan. Ayo kita baca sama-sama. Kelimpahan artinya, lihat Bapak Ibu, sebagai pengajar mengartikan, ini banyak pengajar, banyak pengkhotbah. Kelimpahan yang dimaksud di sini berbicara tentang kaya raya, sukses finansial, semua keinginan dipenuhi. Makanya ada namanya teologi kemakmuran. Orang Kristen harus kaya raya. Orang Kristen harus sehat, enggak boleh sakit. Kasihan Petrus yang di depan. Kena batu ginjal lagi. Saraf kejepit lagi. Orang Kristen tidak boleh sakit. Kasihan Paulus. Sampai dia mati, dia sakit. Bahkan penyakitnya itu ada orang yang menganggap itu jijik. Karena itu Paulus menulis suratnya, engkau tidak menganggap penyakitku ini sebagai kejijikan. Padahal sapu tangannya Paulus bisa menyembuhkan. Jadi kalau kelimpahan disimpulkan hidup tanpa penyakit, salah. Kasihan orang yang stroke tapi dia khotbah. Kasihan orang yang khotbah yang maaf tidak normal,
Tuhan itu baik gitu. Masa mereka itu orang yang dikutuk Tuhan? Jadi kalau kita menyimpulkan hidup kelimpahan di dalam Yesus, hidup tanpa penyakit. Bapak Ibu, tubuh kita belum diubah. Roh kita yang diubah. Tubuh kita masih sama. Yang jerawat tetap jerawat. Yang panuan tetap panuan. Nanti tunggu datang Yesus kedua kali. Maka tubuh yang lama ini diubah. Dengan tubuh kemuliaan. Amin. Jadi orang yang kaya raya, kamu ikut Tuhan. Berapa lama ikut Tuhan? 10 tahun. Hartamu berapa, Bu? Enggak ada harta, hutang di mana-mana. Dibenci Tuhan. Yang benar si Anu baru 1 tahun, 2 tahun sudah beli rumah, sudah beli mobil. Itu yang dikasihi Tuhan, itu yang diperkenan Tuhan. Saya ngomong ke Pak Erwin. Kalau Pak Erwin kasih standar tentang kelimpahan, boleh nggak Pak Erwin buat standar tahun depan punya Alphard? Bisa nggak ya? Dengan posisinya sekarang, bisa ya Bu Yanti ya? Bisa. Tapi saya ngomong ke Pak Erwin. Ketika Pak Erwin membuat standar kelimpahan yang dimaksud di sini dengan kekayaan, lalu berkata, tahun depan saya pasti punya Alphard. Saat itu juga pencobaan dan penderitaan akan mengejarmu. Karena bisa diukur dengan gaji pendapatan kita. Jika kita berdoa, Tuhan, tahun depan saya punya rumah. Lalu setiap rumah orang Bapak Ibu doakan. Padahal secara ukuran gaji tidak bakalan dapat. Karena kita pasang standar yang berkelimpahan itu adalah kaya raya. Bermimpilah, Paulus berkata bermimpilah sesuai dengan apa yang engkau miliki. Kalau saya bermimpi beli motor lagi masuk akal. Saya ngomong ke istri, kalau istri minta tahun depan kita ganti mobil, tinggal pilih. Ginjal mana yang mau dijual dulu? Istri saya langsung jawab, enggak laku ginjalmu Pak. Sudah kena batu ginjal. Karena sadar diri. Kalau kita memasang standar di luar dari standar Tuhan, di hari itu juga kita akan masuk di dalam pencobaan. Baik para pejabat-pejabat. Kenapa mereka masuk di dalam pencobaan, korupsi? Karena mereka memasang standar di luar Tuhan. Tuhan tidak melarang kita kaya. Tapi biarlah kekayaan itu menurut anugerah Tuhan. Bukan dari korupsi. Ada orang tahun berapa, saya lupa, tahun 2024. Daerah Indonesia Timur. Dia korupsi 15 miliar. 15 miliar. Setelah persidangan itu ketahuan 1,5 M diberikan ke gereja sebagai perpuluhan. Wih, ingat dia perpuluhan. Kenapa dia nggak transfer di Jakarta itu? Supaya kita beli gedung itu. Sehingga ada kemarin yang bertanya, Pak, boleh nggak Pak hasil korupsi itu dikasih kasih perpuluhan gitu. Langsung kita buat status di medsos. Menerima. Bagi gereja tidak jadi masalah. Bisa dipakai membantu orang miskin. Tapi jangan dipikirkan bagi orang korupsi, ketika dia memberikan perpuluhan hasil korupsinya, lalu dia berkata, aku diperkenan Tuhan. Aku dikasihi Tuhan itu. Gembala setempat boleh berdoa itu, aku dikasihi Tuhan. Langsung tiba-tiba utang gereja di mana-mana masuk 1,5 M. Apa enggak panjang umur Hanjaya?
Bahagia dia. Kalau ada yang transfer gitu, dia langsung telepon saya. Pastor, kenapa Han? Saya sudah tahu, dia hanya berbahagia karena hal itu. Gak apa-apa, berarti dia bertanggung jawab untuk memperbaiki dalam hal itu. Jadi jangan hubungkan kelimpahan tentang kekayaan. Ketika Bapak Ibu menyimpulkan kekayaan ikut Yesus kaya raya, engkau sedang masuk di dalam pencobaan. Lihat, di mana kekayaan Yesus? Miskin secara materi, ditolak, disalibkan. Di mana kekayaan para rasul? Di penjara, dianiaya, bahkan mati martir. Di mana kekayaan Paulus sebelum ikut Yesus? Dia termasuk orang kaya, terhormat, terpandang, berpendidikan. Paulus berani berkata, aku disunat pada hari yang ke-8. Siapa yang disunat pada hari yang ke-8? Hanya orang-orang yang hidup di dalam hukum Taurat secara utuh, secara sempurna. Tuhan Yesus sunat pada hari yang ke-8. Paulus berkata, aku sunat pada hari yang ke-8. Aku dari suku Benyamin, suku pertama yang menjadi raja. Berdasarkan keradikalan, keseriusan saya di dalam Tuhan, aku penganiaya jemaat. Tapi Paulus berani berkata, semuanya itu sampah. Setelah aku mengenal Yesus. Lihat, Yohanes tetap mengatakan mereka memiliki hidup yang berkelimpahan. Saya rindu semua jemaat YS Jakarta berkata, aku sekarang hidup di dalam kelimpahan. Katakan amin. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Aku hidup di dalam kelimpahan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Apa yang dimaksud dengan kelimpahan di sana? Saya harus melihat dari beberapa peneliti dulu. Kita tidak boleh main simpulkan. Kemarin ada yang menyimpulkan, saya percaya Pak Yudas Iskariot masuk surga, dia bilang gitu. Itu kesimpulan semaunya sendiri. Kalau saya harus melihat peneliti atau ahli-ahli sebelumnya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan kelimpahan menurut para ahli? Dari Carson, dia mengatakan kelimpahan sama dengan kualitas hidup baru di dalam Kristus. Lalu dari Red Morris dikatakan kelimpahan bukan banyaknya umur, tetapi dalamnya kualitas hidup bersama Elohim. Ada orang berkata, orang yang panjang umur itu diberkati Tuhan, dikasih Tuhan. Orang yang pendek umur itu orang yang berdosa, orang yang dibenci Tuhan. Yesus pendek umurnya. Ayo. Siapa yang berani berkata, orang yang pendek cepat mati itu dibenci Tuhan? Kasihan Tuhan Yesus. Para murid-murid matinya enggak enak. Kita berharap mati pada saat melayanan, berdoa. Tuhan Yesus ngomong ke suami lagi, saya titipkan anak-anak ya Pak. Berdoa, mati. Orang berkata, ini yang diperkenan Tuhan. Mati kecelakaan, mati kena bencana, mati kelaparan. Itu dimusuhi Tuhan. Kasihan orang Kristen yang ketangkap ISIS, mati mempertahankan nyawanya. Jadi lihat, kelimpahan itu berbicara tentang kualitas hidup. Sebelum saya mengambil kesimpulan untuk masuk sekolah Alkitab, ini pernah saya saksikan. Suatu hari saya bermimpi, ini mimpi Bapak Ibu ya. Boleh menguatkan Bapak Ibu, tapi ini sangat menguatkan saya. Ada suara yang sangat kencang sekali dan tiupan sangkakala. Ini berapa kali yang kemarin sudah saya sampaikan. Akhir zaman. Itu roh saya, itu terangkat. Saya masih melihat tubuh saya tinggal. Roh saya terangkat. Bumi ini saya lihat tinggal. Bulatan bumi ini saya tinggalkan, lalu saya naik ke satu tempat, semua tempat itu serba putih. Dan ketika saya melihat tempat itu serba putih, ada satu pribadi, di depannya itu ada timbangan. Lalu dia ngomong ke saya, kamu bawa apa dari bumi? Ingat Bapak Ibu, penghakiman orang Kristen bukan berbicara tentang dihukum masuk neraka.
penghakiman orang Kristen itu pembagian hadiah. Amin. Hadiah. Lalu saya berkata, aku ini membawa seperti daun-daunan. Lalu ditimbanglah daun-daunan itu. Ada masih saya ingat, padahal sudah 20 tahun lebih. Kira-kira 5 kilo. Lalu diganti dengan mahkota-mahkota kecil 5 kilo. Lalu saya protes orang itu. Saya sudah jauh-jauh dari bumi, kok mahkotaku sedikit. Lalu orang ini berkata, seberapa banyak yang kamu lakukan, yang kamu berikan, ya sebanyak itulah. Ini berbicara tentang kualitas hidup. Dia berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Di surga ngengat dan karat tidak ada. Lalu saya bangun dan berkata, saya pikir saya berhenti merokok sudah cukup. Saya berpikir sudah saya tidak mabuk lagi, saya sudah rajin ke gereja, itu sudah cukup. Tapi Yesus berkata, layanilah jiwa-jiwa. Bawalah jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Doakanlah jiwa-jiwa. Karena Yesus datang mencari jiwa-jiwa. Katakan amin. Mari kita masuk kepada arti berkelimpahan adalah, supaya kita memahami arti kelimpahan yang dimaksud adalah mengenal Elohim dan mengenal Yesus. Itulah yang dimaksud dengan berkelimpahan. Di Yohanes berapa itu? 17 ayat yang ketiga. Dan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau dan satu-satunya Elohim. Jadi Bapak Ibu, kita yang sudah mengenal Yesus dan satu-satunya Elohim, maka kita sudah masuk dalam kategori kelimpahan. Kenallah Yesus. Yang kedua, hidup dalam persekutuan dengan Yesus. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi di dalam aku engkau berbuah lebat. Damai sejahtera yang kita terima tidak sama dengan damai sejahtera yang ada di dunia. Hidup yang menghasilkan buah. Ada kasih di dalam diri kita. Ada damai sejahtera di dalam diri kita. Ada sukacita di dalam diri kita. Ada kekudusan di dalam diri kita. Ada pelayanan di dalam diri kita. Katakan amin. Jadi semua ini sudah disediakan. Sudah ada dalam diri kita. Kalaupun Bapak Ibu harus mencapai posisi tertinggi atau impianmu di tempat engkau bekerja, ingat, itu bukan tujuan hidup. Itu sarana untuk berbagi hidup yang berkelimpahan itu kepada mereka. Amin. Kalau Bapak Ibu membuat itu sebagai standar, engkau akan jatuh dalam pencobaan. Anak muda, standar kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau anak muda mencari pasangan, jangan cari yang terutama kaya. Jangan cari yang terutama pekerjaan yang mapan. Tapi carilah yang terutama dia percaya kepada Yesus Kristus. Itu cari yang terutama. Dan dia hidup di dalam Yesus Kristus. Karena itu ada anak muda di sini, saya lihat dia sudah percaya Yesus, ikut Yesus. Cepat-cepat nikah, jangan lambat-lambat. Mumpung belum akhir zaman. Pemain musik boleh maju ke depan, masuk ke kesimpulan. Hidup berkelimpahan bukan diukur dari apa yang kita miliki atau apa yang kita alami. Tetapi dari seberapa dalam kita hidup di dalam Yesus Kristus. Di dalamnya kita menikmati damai, sukacita, dan kemenangan, dan kita bergantung pada dan tidak bergantung pada keadaan. Ingat, kemiskinan kita sudah Yesus ambil, diganti dengan kelimpahannya. Kekurangan kita sudah Yesus ambil. Kekurangan kita itu yaitu dosa kita, penyakit kita. Bapak Ibu, jangan menunggu kaya untuk engkau bisa bersukacita. Jangan menunggu engkau sukses untuk engkau hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera itu disediakan bagi orang yang percaya. Sukacita itu disediakan bagi orang yang percaya. Orang kaya juga banyak masalahnya. Kita berpikir, kalau saya seperti bapak si A, bapak si B, saya pasti bahagia. Padahal
Orang kaya itu berkata, enak ya orang miskin ini ya. Pikirannya nggak panjang, menikmati apa yang ada. Saya beberapa kali dalam minggu ini dihubungi oleh teman, bagi saya ini sangat kaya. Tapi dia telepon saya hanya untuk mendoakan kesembuhan. Habis dari Singapura ke US hanya untuk berobat dan berobat. Kalau orang melihat, mobilnya Alphard, rumahnya mewah, pastilah dia berbahagia. Tapi dia berkata, Pak, aku stres, capek. Orang melihat saya jalan-jalan ke Singapura, enak habis dari Singapura ke Amerika. Padahal mereka tidak tahu, saya pergi ke sana untuk memperjuangkan hidup. Karena hidup anak saya itu penuh dengan penyakit. Jangan menunggu kaya untuk engkau hidup berkelimpahan. Untuk engkau hidup di dalam damai sejahtera. Sekarang, hidup berkelimpahan itu ada sekarang. Dan ada dalam hidupmu. Jangan melihat kepada orang. Saya ingin seperti dia. Engkau spesial di mata Tuhan. Engkau unik di mata Tuhan. Jadilah seperti dirimu sendiri. Jangan seperti orang lain. Ketika kita memasang standar seperti orang lain, kita akan jatuh dalam pencobaan. Kita akan menderita ulah kita sendiri. Tapi ketika kita mengikuti standar Tuhan, Tuhan berkata, mari semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang aku berikan. Sebab kuk yang aku berikan itu enak, ringan. Tapi kuk dari dunia membuatmu menderita, membuatmu sengsara. Jangan pikul kuk dari dunia, pikul kuk dari Tuhan. Ringan, enak, lega. Hanya ada di dalam Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Hidupku, Terima kasih Tuhan. hanyalah untuk-Mu. Amin. Kita akan masuk dalam pengurapan minyak. Segenap hatiku kaku Biar kelimpahan, akan hidup kelimpahan itu sekarang kita nikmati, bukan nanti di akhir zaman. Sekarang nafasku hidup dalam damai itu. Di tengah pergumulan, menciptakan di tengah kasih. persoalan, engkau bisa menikmati hidup dalam damai. Ajarku berdiam Paulus di dalam penjara, dia tetap memuji Tuhan. di hatimu. Kalau Bapak Ibu diberkati berlimpah-limpah itu bonus. Dan saya berdoa Hidupku engkau sukses di dalam karirmu. Engkau sukses mencapai impianmu. Tapi itu bukan tujuan. Supaya lewat kesuksesanmu itu engkau bisa terus berbagi hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan. dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Kau sungguh baik Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Yes, Jesus. Kau sungguh baik Yesus. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Biar pujian ini Di saat sebagai ungkapan iman temukan cinta-Mu.
segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati. Kau sungguh baik Tuhan dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu, katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Yesus, kasih-Mu, mari angkat kedua tanganmu, katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, oh, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, Itu bagian. Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita akan masuk dalam pengurapan minyak, pengurapan hidup yang berkelimpahan. Engkau tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Engkau tidak hidup lagi di dalam kekhawatiran, di dalam kepahitan, di dalam luka. Tapi engkau hidup yang berkelimpahan. Hidup dalam damai sejahtera. Hidup di dalam sukacita. Hidup di dalam kasih. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, pada saat minyak urapan ini dioleskan ke dahi umat-Mu, Engkau sendiri yang mengurapi. Di dalam nama Yesus Kristus, terima pengurapan hidup yang berkelimpahan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu boleh maju ke depan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku.
selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali katakan, Engkaulah segalanya, Engkaulah segalanya, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Semua yang ada di Zoom, di TikTok diurapi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus terima pengurapan Tuhan. Ibu Baki Aling, Ibu Erika Panam, di dalam nama Yesus Kristus. Ibu Ana Nenggolan, Ibu Sihot Angdi, urapi di dalam nama Yesus Kristus. Keluarga Paringo diurapi, Bu Rinda, Bu Agnes, di dalam nama Yesus Kristus diurapi. Di dalam nama Yesus. Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mengerti. Kami sudah hidup di dalam hidup yang berkelimpahan.
Dan kami mau berbagi hidup yang berkelimpahan itu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kami siap memberi persembahan dengan penuh ucapan syukur. Karena Tuhan sudah memberkati kami sepanjang minggu. Bahkan lewat firman-Mu hari ini kami sangat diberkati. Kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Kita akan ingin menyapa, mungkin ada pertama kali jemaat yang baru datang pada hari ini, yang baru pertama kali datang, ada satu di belakang, ada lagi. Mungkin Bapak Ibu yang baru pertama kali datang pada hari ini, ada 2 orang di sebelah kanan. Mungkin Bapak Ibu yang di sebelahnya bisa kasih salam, katakan selamat datang di Gereja Yayasan Jakarta. Kami mengundang Bapak Ibu untuk selalu datang bersama dengan kita karena kita adalah satu keluarga. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Sebab ini adalah tahun anugerah Tuhan buat setiap kita, amin. Keselamatan telah dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, bangkit bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Keselamatan hanya datang dari Yesus, keselamatan dari Bukit Sion. Mari sama-sama katakan, inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan besar, ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggurmu, siapkan jalan firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Biar musik memuji Tuhan, kita semua akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, amin. Dia akan datang di atas awan. Dialah sinar kebenaran, dialah anugerah Tuhan buat kita semua. Oh, oh, oh. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Lebih keras, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang
yang telah ada, yang ada, dan mari angkat kedua tanganmu bagi Tuhan. Yang telah ada, yang ada, dan yang telah ada, yang telah ada, yang come on gereja Tuhan, Yesus yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Silakan haleluya. Haleluya, haleluya. Dialah yang telah ada, yang akan ada, yang terus datang dalam hidup kita. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Amin. Bapak Ibu, ada pengumuman tambahan. Ada salah satu keluarga kita, orang tua dari Bapak Budi, sudah pulang ke rumah Bapak di surga. Kemarin tanggal 18, jadi nanti selesai ibadah, kita ada acara makan-makan dulu. Sudah disiapkan di sana oleh yang berulang tahun. Makasih. Setelah kita makan dari sini, baru bagi Bapak Ibu yang punya waktu silakan kita akan pergi sama-sama ke Grand Heaven ya. Ya, sebelum kita masuk surga sungguhan, kita ke sana dulu. Ya Bapak Ibu. Ya, memberikan penghiburan ya, memberikan penghiburan sukacita. Nanti kita akan berangkat sama-sama di sana. Kita sendiri yang akan melayani di sana, khusus nanti siang. Kalau nanti sore, nanti malam itu ada gereja dari yang sudah dipanggil itu, Bunda yang terkasih dari Bapak Budi. Boleh kita berangkat bersama-sama dari tempat ini Bapak Ibu ya. Itu pengumuman tambahan. Ya puji Tuhan, terima kasih buat tim Charity yang sudah berjuang memberikan pelayanan bahwa hidup yang berkelimpahan itu berbagi, amin. Tepuk tangan dong buat tim Charity dan semua yang terlibat di sana. Bapak Ibu sudah terlibat dan sudah mengambil peran di sana dengan membantu dan share semuanya ya. Dan ini kita lakukan tiap bulan Bapak Ibu, di Sabtu yang ketiga sudah berjalan 1 tahun. Dan rencana dari tim Charity nanti HUT IHS Jakarta akan kita buat charity yang gede, 500 lebih ya? 500? Hah? 1.500. Kita rayakan ulang tahun Gereja IHS Jakarta dengan pelayanan charity untuk 1.500 orang. Gimana itu nanti kita lihat mainnya gimana. Yang pasti semua orang yang ada di sini terlibat untuk melayani. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasyiah. Sekarang kami sadar, sekarang hidup kami hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Kami mau menikmati itu dan kami mau bagi itu. Hanya ada di dalam Yesus HaMasyiah. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, tengadahkanlah wajahmu kepada Tuhan. Semua yang ada di Zoom, baik yang ada di TikTok, mari angkat tanganmu. Terimalah dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yesus HaMasyiah, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah semua kehidupanmu dan dibuatnya berhasil. Diberkatilah dengan berkat hidup yang berkelimpahan. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Yesus HaMasyiah. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Yesus HaMasyiah bless you, sampai ketemu.